Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adik-adik yang saya cintai, adik-adik semester 7, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait efek iatrogenik pada perawatan ortodonti. Perkenalkan, nama saya Niswati Fatma Rosida, saya berasal dari Departemen Ortodonsi FKG UGM. Mohon maaf atas suara-suara yang sepertinya mengganggu ini, karena rumah saya sedang dilewatin apa ini, penjual penjual saya nggak tahu penjual apa. Ya, kita lanjutkan ya. Luaran pembelajaran untuk materi ini adalah tentu saja mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan efek iatrogenik pada perawatan orto. Dan yang kedua adalah mahasiswa memahami serta dapat menjelaskan bagaimana pencegahan dan perawatan yang dapat dilakukan apabila terjadi efek iatrogenik pada perawatan orto yang akan dilakukan. Nah, tujuan perawatan orto itu apa sih? Tujuan perawatan ortodonsi itu diantaranya adalah untuk meningkatkan estetika dan untuk meningkatkan fungsi. Meningkatkan estetika di sini ini adalah tujuan yang hampir semua orang bisa ketahui ya, bahwa dengan perawatan orto itu biasanya seseorang akan tampak jauh lebih cantik, jauh lebih menarik. Karena apa? Karena hubungan antara rahang atas dan rahang bawahnya itu menjadi lebih ideal. Jadi yang awalnya maju bisa menjadi lebih mundur, kemudian yang awalnya misalnya gigi bawahnya nyakil bisa menjadi lebih mundur juga. Kemudian untuk fungsi di sini adalah untuk meningkatkan fungsi mastikasi serta fungsi pengunyahan, sehingga rongga mulutnya itu akan lebih optimal dalam bekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kinerja atau bagaimana efek perawatan orto pada seseorang. Jadi yang awalnya misalnya terlihat kurang baik dalam susunan gigi-giginya, meskipun untuk kasus yang saya uh, tampilkan ini, Tias Mirasi itu pada awalnya memang sudah cantik, tapi adik-adik atau teman-teman bisa lihat bahwa setelah melakukan perawatan ini jauh lebih cantik dan jauh lebih menarik, karena memang hubungan antara rahang atas dan rahang bawahnya ini serta giginya itu akan lebih ideal. Namun ternyata perawatan orto itu tidak hanya akan membuat gigi kita cantik, membuat tampilan kita lebih menarik, meningkatkan fungsi dari rongga mulut, dari mastikasi. Tapi kalau misalnya perawatan orto tidak dilakukan dengan baik, tidak sesuai dengan prosedur dan yang lain sebagainya, hasilnya itu akan sangat membahayakan. Yang saya tunjukkan ini adalah contoh-contoh kasus dari bagaimana seseorang itu dengan percaya dirinya memasangkan bracket, memasangkan wire, dan memasangkan karet pada pasien atau pada seseorang yang mempercayai kinerjanya. Sehingga apa? Sehingga kita lihat teman-teman di sini. Ada peradangan gusi yang luar biasa di hampir seluruh regio giginya. Kemudian ada fenestrasi akar-akarnya sampai mau keluar. Kemudian juga hubungan antara rahang atas, gigi-gigi rahang atas dan rahang bawahnya itu menjadi tidak harmonis lagi. Yang tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada fungsi mastikasi dan sebagainya. Nah, segala sesuatu yang sekiranya dapat terjadi saat kita melakukan suatu perawatan di mana kondisi tersebut adalah kondisi yang tidak kita harapkan, itu disebut efek iatrogenik. Nah, efek iatrogenik adalah komplikasi yang tidak diharapkan yang terjadi sebagai akibat suatu perawatan. Nah, karena di sini itu yang saya bahas adalah efek iatrogenik pada perawatan ortodonsi, tentu saja definisinya adalah segala komplikasi yang tidak diharapkan yang terjadi atau yang terjadi akibat perawatan ortodonsi. Nah, jika kita itu menjelaskan atau dapat menjelaskan ke pasien kita apa saja sih efek iatrogenik yang dapat terjadi, itu biasanya pasien-pasien akan menjadi jauh lebih kooperatif karena pasien menyadari, oh ternyata saat misalnya saya tidak menjaga oral hygiene atau tidak menjaga kebersihan mulut, akibatnya nanti berbahaya loh. Ternyata nanti saya bisa radang gusinya, kemudian saya bisa
terbentuk karies-karies di giginya. Nah, itulah salah satu pentingnya efek iatrogenik ini juga harus disampaikan ke pasien sehingga pasien tahu bahwa perawatan orto itu tidak hanya membuat cantik atau tidak hanya membuat lebih menarik, tidak hanya membuat lebih ganteng, tapi ada efek-efek lain atau ada resiko-resiko lain yang bisa terjadi karena perawatan orto itu sendiri. Nah, jika kita bisa menjelaskan terkait efek iatrogenik ini pada pasien, nantinya tentu saja pasien akan lebih kooperatif, pasien lebih bekerja sama, pasien akan lebih rajin kontrol, dan tentu saja akan meningkatkan tingkat keberhasilan perawatan orto, dan efek samping dari efek-efek iatrogenik ini dapat lebih kita minimalkan. Jadi, efek iatrogenik ini itu ternyata suatu kondisi yang tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi ternyata banyak faktor yang akan berpengaruh atau akan menyebabkan efek iatrogenik ini. Di antaranya adalah pasien sendiri. Jika pasien tidak mau menjaga rongga mulutnya, tidak mau menjaga kebersihan rongga mulutnya, tentu saja akan dapat meningkatkan resiko dari efek iatrogenik. Faktor berikutnya adalah kemampuan operator. Jadi di sini pastinya akan ada perbedaan perawatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkompetensi dan tidak. Untuk perawatan ortodonsi sendiri, yang terbaik adalah perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonsi. Nah, karena di sini adik-adik ada di Jogja, di mana Jogja itu adalah kota dengan universitas negeri yaitu Universitas Gadjah Mada, maka adik-adik bisa memilih atau bisa mengedukasi ke para masyarakat atau ke para tetangga maupun saudaranya yang sekiranya memerlukan perawatan orto, adik-adik di sini bisa memberikan edukasi bahwa ada pilihan untuk bisa ke dokter gigi spesialis ortodonsi atau bisa ke residen ortodonsi, di mana kalau untuk residen ortodonsi tentu saja kerjanya di bawah pengawasan dari konsulen orto, jadi insya Allah juga aman. Nah, kemudian faktor ketiga adalah alat ortodonsi. Alat ortodonsi di sini maksudnya adalah contohnya alat ortodonsi cekat itu tentu saja akan lebih memiliki resiko untuk terjadinya efek iatrogenik lebih besar daripada alat lepasan. Karena memang gaya yang diberikan pada alat ortodonsi cekat itu jauh lebih besar daripada kalau kita menggunakan alat lepasan yang cenderung gayanya lebih ringan. Faktor berikutnya adalah prosedur perawatan. Prosedur perawatan di sini maksudnya apakah perawatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi misalnya prosedurnya adalah setiap kontrol itu seharusnya ada pembersihan gigi, kemudian kita seharusnya sebagai seorang dokter juga memberikan instruksi ke pasien bahwa sebaiknya tetap menjaga kondisi rongga mulut, kemudian harus lebih sering sikat gigi, kemudian harus menjaga pola makan. Nah, apakah itu disampaikan atau tidak? Ataukah prosedur perawatannya ini juga dipatuhi oleh pasien atau tidak, karena saat perawatan berlangsung tentu saja pasien itu harus rajin kontrol setiap bulannya ke dokter gigi. Kalau untuk perawatan lepasan kontrolnya adalah sebulan sekali kalau untuk di RSGM ya. Kalau untuk perawatan cekat biasanya kontrolnya adalah 3 minggu sampai 4 minggu sekali. Nah, ini juga harus dipatuhi oleh pasien juga. Ya, berikutnya adalah lama perawatan. Di sini tentu saja perawatan yang berlangsung lebih lama itu akan lebih memiliki potensi terjadinya efek iatrogenik daripada perawatan yang berlangsung lebih singkat. Efek iatrogenik sendiri itu dapat terjadi pada gigi, kemudian pada jaringan periodontal, kemudian bisa berupa reaksi alergi atau perlukaan, serta yang terakhir adalah relapse. Kita bisa lihat efek iatrogenik pada gigi diantaranya adalah terjadinya dekalsifikasi email. Nah, ini adik-adik bisa lihat bahwa memang akibat dari perawatan orto itu tentu saja koloni bakteri, kemudian retensi makanan juga akan lebih meningkat. Yang hal ini apabila disertai dengan oral hygiene yang buruk,
pasien malas menggosok gigi, pasien tidak lebih sering berkumur dengan obat kumur yang mengandung fluoride, pasien tidak sering membersihkan sela-sela gigi, dan disertai dengan adanya saliva dengan pH yang rendah, tentu saja akan meningkatkan terjadinya resiko demineralisasi gigi. Yang hal ini menyebabkan terbentuknya white spot sebagai awal karies. Dan untuk gambar yang bawah ini adalah gambar sebelum melakukan perawatan orto dan setelah melakukan perawatan orto. Itu adik-adik bisa dilihat ya, di garis kuningnya itu adalah terbentuk white spot yang menunjukkan pembentukan karies awal. Nah, kalau yang atas ini sudah lebih parah karena kita bisa lihat bahwa oral hygiene-nya untuk kasus yang di atas itu memang jauh lebih berat daripada yang bawah. Kalau yang bawah bisa dikatakan oral hygiene-nya bagus. Oral hygiene bagus saja bisa terbentuk white spot di tepi-tepi bracket, apalagi jika pasien memiliki oral hygiene yang sangat buruk. Bagaimana penata laksanaannya? Penata laksanaannya diantaranya adalah kita sebagai operator harus melakukan edukasi diet. Edukasi diet ini adalah memberikan pengertian ke pasien untuk mengurangi asupan-asupan makanan yang sangat manis, asupan makanan yang sangat lengket. Kemudian kita juga penting untuk menginstruksikan cara menyikat gigi yang betul. Kemudian perlu juga ditambahkan penggunaan bahan-bahan anti-kariogenik seperti fluoride dalam bentuk topikal, obat kumur maupun suplemen. Kemudian pembersihan interdental juga harus sering dilakukan pada pasien karena seringkali pembersihan manual dengan sikat gigi itu tidak dapat menjangkau area-area interdental antara gigi satu dengan gigi yang lainnya, sehingga perlu penambahan usaha untuk melakukan pembersihan interdental, misalnya dengan flossing dan atau menggunakan sikat interdental. Berikutnya, yang dapat diedukasikan ke pasien atau dapat direkomendasikan ke pasien adalah menggunakan chlorhexidine, dan bisa dalam bentuk obat kumur juga. Berikut adalah beberapa tips dalam melakukan pembersihan oral hygiene pada pasien-pasien dengan alat otot dicekat. Di antaranya adalah menyikat gigi setidaknya 3 kali sehari, bisa pagi setelah sarapan, kemudian setelah makan siang, atau setelah makan malam. Nah, penggunaan sikat gigi elektrik itu jauh lebih efektif daripada menggunakan sikat gigi yang manual. Dan tentu saja pastikan bahwa pasien itu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Berikutnya adalah flossing. Flossing ini dapat membersihkan kotoran di antara gigi. Dapat menggunakan floss threader atau dapat menggunakan floss benang yang banyak dijual di apotek. Kemudian berikutnya adalah interdental brush. Interdental brush ini juga digunakan atau dilakukan untuk membersihkan area interproksimal pada permukaan lateral dari bracket dan gigi. Dan yang terakhir adalah pasien juga sebaiknya disarankan untuk melakukan kumur-kumur, namun dipastikan bahwa kumur-kumur ini tidak dapat menggantikan peran dari sikat gigi. Jadi tidak boleh misalnya pasien hanya kumur-kumur saja tanpa melakukan sikat gigi. Nah, ini adalah gambar-gambar. Yang A ini adalah interproximal brush, jadi sikat interproximal untuk membersihkan area di sekeliling bracket. Kemudian yang B ini disebut rubber tip stimulator, bisa untuk menghilangkan plak dan bisa juga digunakan untuk memesage papila. Kemudian yang C ini adalah steam Uden. Prinsipnya sama dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk menghilangkan plak dan membersihkan kotoran di area-area interdental. Dan yang terakhir ini adalah floss threader yang digunakan untuk menempatkan floss agar dapat membersihkan area-area di bawah edge wire. Berikut adalah contoh-contoh makanan yang sebaiknya dikurangi pada pasien-pasien pada perawatan ortodonti, baik itu perawatan cekat maupun perawatan lepasan, yaitu adalah makanan-makanan yang manis
serta makanan-makanan yang cenderung lengket. Sebetulnya pasien boleh makan ini semua, namun juga harus diimbangi pasien untuk lebih rajin menyikat giginya dan menjaga oral hygiene-nya. Sedangkan untuk menjaga oral hygiene, pasien bisa kita sarankan atau kita edukasi untuk yang pertama adalah tentu saja menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, kemudian menggunakan obat kumur, kemudian baik mengandung koreksidin atau mengandung fluoride, serta seringkali juga penambahan dengan menggunakan toothmos. Di sini toothmos mengandung CCPP ACP, di mana ada kalsium dan fosfat yang dapat mencegah demineralisasi atau menghambat proses demineralisasi yang sudah berlangsung. Faktor iatrogenik atau kejadian iatrogenik berikutnya adalah fraktur dan abrasi email. Fraktur dan abrasi email ini, kalau fraktur itu cenderung terjadi saat kita melakukan debonding bracket, khususnya pada bracket keramik. Karena bracket keramik itu daya tempelnya atau bondingnya ke gigi itu sangat kuat, sehingga saat kita melepas bracket-bracket tersebut itu kecenderungan yang kalah adalah giginya. Hal ini menyebabkan giginya menjadi fraktur. Kalau untuk abrasi ini sebetulnya secara umum juga banyak terjadi pada pasien yang tidak menggunakan bracket juga bisa. Nah, ini cenderung karena konsumsi dari minuman-minuman atau minuman instan atau jus yang berkarbonasi. Jadi seperti, mohon maaf menyebut merek seperti Coca-Cola, Sprite, kemudian jangan salah minuman-minuman yang kita minum instan, jus-jus instan itu ternyata kandungan asamnya juga sangat tinggi. Nah, hal ini tentu saja juga akan meningkatkan resiko pada pasien, khususnya pada pasien-pasien orto, karena kecenderungan abrasi email itu lebih mudah terjadi. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Seperti kita tahu, abrasi itu biasanya ada di leher-leher gigi. Kemudian kalau untuk fraktur email ini di gigi 23 kita bisa melihat bahwa ujung dari kaninusnya itu ternyata fraktur. Fraktur ini selain misalnya tadi yang saya sebutkan disebabkan oleh debonding bracket, itu juga bisa terjadi kalau misalnya gigi kita itu menabrak bracket di bawahnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan pencegahan terhadap terjadinya fraktur, khususnya saat kita melakukan pelepasan bracket? Itu diantaranya adalah dokter gigi harus melakukan prosedur pelepasan bracket yang tepat. Diantaranya adalah menggunakan tang khusus untuk melepas bracket, jadi tidak boleh melepas bracket dengan sembarangan. Kemudian menggunakan kecepatan bur yang rendah. Nah, jadi kalau misalnya dok, saya kan dokter gigi umum, saya tidak memasang bracket, tapi kadangkala itu seringkali nanti ada kejadian-kejadian emergensi di mana ada pasien kecelakaan, kemudian ternyata dia menggunakan bracket dan harus dilepas. Nah, itu saat kondisi-kondisi tersebut kita sebagai dokter gigi umum juga harus siap. Nah, salah satu diantaranya untuk mencegah tadi terjadinya fraktur pada enamel saat melakukan pelepasan bracket adalah menggunakan tang yang tepat tentu saja. Karena kalau kita menggunakan tang yang tidak tepat, otomatis gaya yang diberikan oleh tangnya itu sangat besar sehingga bisa menyebabkan terjadinya fraktur email. Gimana penata laksanaan kalau fraktur? Ya tentu saja adalah dengan restorasi. Kondisi iatrogenik berikutnya adalah reaksi pada pulpa. Nah, ini terjadi karena memang kekuatan ortodontik itu karena kita memberikan gaya, ya itu akan menyebabkan terjadinya inflamasi neurogenik. Hal ini menyebabkan peningkatan aliran darah pada pulpa karena ada pelepasan neuropeptida vasoaktif dalam pulpa gigi. Nah, kemudian karena kejadian inflamasi tentu saja nanti sel-sel akan melepaskan sitokin proinflamasi yang menyebabkan terjadinya pulpitis. Namun memang hal ini menyebabkan reaksi yang tentu saja yang sakit pada pasien karena gaya yang diberikan sangat besar sehingga pasiennya menjadi sangat sakit.
Pelaksanaannya adalah tentu saja kita bisa mencegah hal ini dengan memberikan gaya ortodonti yang tidak besar atau gaya yang ringan. Kemudian saat proses pelepasan bracket atau saat proses kita melakukan penghalusan gigi setelah melepas bracket itu juga harus menggunakan suhu yang tidak panas. Jadi jangan menggunakan bur yang sudah panas kita paksakan ke giginya. Berikutnya adalah efek iatrogenik pada jaringan periodontal. Itu diantaranya adalah terjadi inflamasi gingiva. Ini prevalensinya cukup besar ya, yaitu sekitar 30% pada pasien orto itu mengalami gingivitis. Pada dasarnya mekanismenya hampir sama, yaitu karena memang adanya peningkatan akumulasi plak karena adanya bracket sehingga terjadi penumpukan sisa makanan yang menyebabkan kebersihan mulutnya itu menjadi lebih rendah. Kemudian bagaimana tata laksananya? Tentu saja adalah pasien harus rajin kontrol sebulan sekali. Kemudian pasien juga harus rajin membersihkan rongga mulutnya, baik dengan sikat gigi yang lebih sering, kemudian kumur-kumur, kemudian makan makanan yang berserat, mengurangi makanan yang manis atau mengurangi makanan yang lengket. Hal itu tentu saja akan mengurangi potensi terjadinya gingivitis pada pasien. Kondisi iatrogenik lain adalah resesi gingiva. Resesi gingiva merupakan tereksposnya permukaan akar karena pergeseran margin gingiva yang disebabkan karena hilangnya jaringan ikat. Nah, adik-adik di sini bisa lihat ya, ini adalah gigi 31. Kita lihat bahwa terjadi resesi gingiva yang cukup parah di mana akarnya itu sampai terekspos. Nah, ini insidensinya juga relatif tinggi, yaitu 1,3 sampai 10%. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini biasanya terjadi karena adanya pergerakan gigi secara bodily ke arah labial. Jadi gigi misalnya digerakkan ke arah labial. Katakanlah awalnya dulu giginya itu misalnya linguversi, kemudian digerakkan ke arah labial. Nah, ini cenderung mengakibatkan terjadinya resesi gingiva. Efek resesi gingiva ini tentu saja bisa kita lihat bahwa tadi tidak estetik, terlihat akarnya keluar, kemudian juga karena akarnya terlihat tentu saja menjadi sangat rentan karies. Kemudian pasti linu ya, karena memang akarnya terekspos, kemudian kehilangan dukungan jaringan periodontal, gingivanya turun. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan kebersihan mulutnya menjadi relatif sulit. Tata laksana atau perawatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan prosedur grafting, baik dengan subepithelial connective tissue graft prosedur atau menggunakan grafting jaringan ikat, bisa juga dengan guided tissue regeneration dengan menggunakan membran kolagen. Nah, ini adalah tata laksananya. Yang pertama ini menggunakan guided tissue regeneration, bisa menggunakan jaringan kolagen, dan yang gambar bawahnya adalah menggunakan jaringan ikat subepithelial. Dimana ini biasanya kita bisa mengambil jaringan dari palatum, kemudian bisa kita grafting ke daerah yang mengalami resesi gingiva. Biasanya dapat melakukan seperti itu. Nah, untuk melakukan ini tentu saja butuh kerjasama. Jadi ini adalah perawatan yang multidisiplin. Jadi harus ada kerjasama antara dokter gigi spesialis ortodonsinya atau ortodontis dengan misalnya adalah bedah mulut atau dengan periodontis. Efek iatrogenik lain diantaranya adalah black triangle. Black triangle ini adalah kondisi di mana papila interdental tidak mengisi ruang servikal ke titik kontak interdental. Ini adik-adik bisa lihat dari garis-garis biru ya yang saya tunjukkan, bahwa antara gigi 1121, kemudian antara gigi 3141, antara gigi 41 dan 42, serta antara gigi 31 dan 32 terdapat segitiga kosong atau ruang kosong yang seharusnya itu ada papilanya, tapi di sini ternyata papilanya itu hilang atau enggak ada. Nah, ini insidensinya cukup tinggi, yaitu 30%, dan kondisi ini banyak terjadi pada pasien-pasien dewasa dengan kehilangan tulang.
Dan tentu saja karena kelihatan kosong, pastinya estetikanya pasien jadi jelek, dan yang lebih penting lagi adalah nantinya banyak sekali debris makanan yang bisa masuk ke area tersebut, yang tentu saja hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal. Nah, berikut adalah prosedur pembedahan atau tata laksana yang biasanya bisa dilakukan untuk perawatan dari black triangle ini. Yang pertama adalah kita lihat, yaitu dengan melakukan insisi cervicular yang diikuti dengan insisi semilunar. Nah, kemudian dilakukan ini coronal displacement dari papilla gingiva. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya, jadi setelah dipindahkan dari insisinya tadi, kemudian digunakan untuk menutup dari black triangle-nya. Kalau yang B ini dilakukan pendonoran. Pendonorannya itu adalah dari sisi palatal, kemudian kita buat flap, kemudian grafting jaringan ikatnya tadi, kemudian kita letakkan pada black triangle yang di depan. Jadi diambil jaringan dari palatum, kemudian diletakkan di area black triangle-nya. Ini sama, yaitu menggunakan grafting jaringan ikat subepitelial, di mana tanpa A ini adalah saat setelah disuturing menggunakan benang Vicryl, kemudian yang B ini adalah penyembuhan setelah 1 bulan, dan yang C ini adalah penyembuhan setelah 6 bulan. Adik-adik bisa lihat bahwa setelah 6 bulan ini sudah terbentuk sempurna jaringan ikatnya, sehingga tidak ada lagi ruang kosong di interdental antara 11 dan 21. Prosedur lainnya yang sekiranya dapat digunakan untuk mengoreksi black triangle adalah dengan prosedur restoratif. Ini merupakan prosedur yang bisa dikatakan lebih banyak dipilih oleh pasien karena memang tidak invasif ya, tidak ada pembedahan, kemudian pasien juga tidak perlu melakukan prosedur pengambilan jaringan ikat dan sebagainya. Nah, ini adik-adik bisa lihat, jadi dengan cara ditambal antara area 11 dan 21, sehingga nantinya ruang kosong atau black triangle antara 11 dan 21 ini menjadi tertutup. Namun kalau misalkan dari segi estetiknya, tentu saja grafting jaringan ikat itu menunjukkan hasil yang lebih baik ya dalam hal penutupan black triangle. Prosedur lainnya yang saat ini sedang banyak dilakukan penelitian adalah dengan menggunakan suatu biomaterial atau bahan-bahan yang sekiranya dapat memacu terjadinya pertumbuhan dari jaringan ikat. Di antaranya beberapa riset itu sudah mengatakan bahwa asam hyaluronat itu dapat menginduksi pembentukan jaringan ikat pada black triangle ini. Jadi ini pasiennya diberi induksi asam hyaluronat yang diinjeksikan pada jaringan ikat di antara gigi 1121 atau di sini adalah antara gigi 1211. Nah, kemudian sebelum perawatan terlihat ada black triangle-nya, kemudian setelah 3 bulan perawatan terlihat bahwa jaringan ikat antara 11 dan 21 ini sudah mulai terbentuk. Ini mungkin juga bisa jadi bahan riset untuk adik-adik ke depan kalau misalnya ambil penelitian. Kalau ini kan rata-rata semuanya sudah ambil skripsi ya. Nah, mungkin bagi yang belum mengambil skripsi atau besok kedepannya mau tesis atau mau membuat S2 atau S3 dan melakukan riset-riset yang lain, itu saat ini bahan ini sedang dikembangkan untuk tadi memicu pembentukan jaringan ikat pada kasus diantaranya adalah black triangle. Kondisi iatrogenik lain diantaranya yang insidensinya itu cukup tinggi ini, itu adalah resorpsi akar. Resorpsi akar ini paling sering terjadi itu pada gigi anterior atas, di mana 1-2 mm akar gigi itu teresorpsi selama perawatan orto.
Faktor penyebabnya ini, faktor resikonya banyak. Di antaranya adalah faktor biologi serta faktor mekanis. Faktor biologi ini diantaranya adalah ada keturunan, kemudian ada riwayat penyakit hipertiroid, ada riwayat penyakit pejet, kemudian trauma, serta adanya gigi non vital. Kemudian untuk faktor mekanis diantaranya adalah pemberian gaya orto yang sangat besar, kemudian ada penarikan gigi dengan jarak pergerakan gigi yang cukup besar. Jadi kayak misalnya kasus pencabutan, kemudian gigi taringnya itu harus ditarik. Nah, ini biasanya resiko terjadinya resorpsi itu lebih besar, karena kalau kita menarik gigi itu gaya yang kita berikan itu juga biasanya jauh lebih besar. Durasi perawatan yang lama, tentu saja kalau semakin lama perawatan, gaya yang diberikan semakin besar, otomatis resiko terjadinya resorpsi juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah jenis pergerakan gigi. Jadi kecenderungan gigi-gigi yang kita lakukan intrusi itu biasanya lebih berpotensi untuk terjadinya resorpsi akar daripada gigi yang tidak kita beri gaya-gaya untuk intrusi, karena gaya intrusi itu juga lebih besar daripada gaya ortodontis seperti ekstrusi. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya adalah dengan memberikan gaya intermiten, ringan, serta terdistribusi merata. Nah, inilah pentingnya bagaimana seorang dokter gigi yang melakukan perawatan ortodonsi itu mengetahui mekanika wire-nya, bagaimana arah gaya, bagaimana besar gaya, sehingga hal-hal seperti resorpsi akar, kemudian luksasi gigi itu dapat dicegah atau dapat dikurangi. Karena kalau misalkan tidak mengetahui ilmu terkait mekanika ortodonsi, nah hasilnya adalah kita menggerakkan gigi tanpa arah yang nantinya menyebabkan peningkatan efek-efek iatrogenik pada kondisi rongga mulut atau pada perawatan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah dengan memberikan obat-obat penginduksi tulang. Ini juga bisa kita berikan atau kita sarankan kepada pasien, khususnya pada pasien-pasien yang tadi yang memiliki kondisi-kondisi khusus yang dapat meningkatkan potensi terjadinya resorpsi akar, seperti yang misalnya pasien-pasien tadi pijet disease, kemudian pasien-pasien dengan beberapa penyakit tulang. Obat-obat yang diberikan itu diantaranya yang sejauh ini juga banyak diteliti, diantaranya adalah tiroksin hormon ataupun bifosfonat, karena memang obat-obat ini dapat mencegah terjadinya resorpsi tulang yang lebih parah. Hal yang sangat penting lain yang harus dilakukan adalah selalu melakukan observasi dengan ronsen setiap 6 bulan, khususnya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit khusus tadi. Nah, itu setiap 6 bulan itu harus kita cek, apakah ada resorpsi akar enggak. Jangan sampai kita melakukan ronsen itu baru di akhir perawatan. Karena kalau di akhir perawatan ternyata resorpsinya udah parah, kan kita nggak bisa melakukan nggak bisa melakukan pencegahan atau nggak bisa memperlambat proses resorpsinya terjadi. Nah, sebaiknya ronsen itu dilakukan 6 bulan. Jadi 6 bulan kita lihat nih, kalau misalkan terjadi resorpsi, wah berarti itu harus ada yang harus kita evaluasi. Misalnya kita stop dulu gayanya, kemudian kita beri multivitamin penginduksi tulang. Nah, itu bisa kita lakukan di awal. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan upaya pencegahan dengan melakukan ronsen di awal, di akhir baru kita ronsen dan ternyata hasilnya giginya akarnya sudah pendek semua. Nah, ini adalah prosedur atau tindakan yang baiknya kita hindari. Jadi, ronsen observasi secara berkala itu sangat penting dilakukan. Berikutnya adalah reaksi alergi. Ada beberapa bahan yang seringkali menyebabkan alergi pada pasien-pasien. Di antaranya adalah yang pertama nikel. Nikel ini cenderung sangat sering membuat alergi, dengan prevalensi kejadiannya adalah 10-30% pada perempuan. Perempuan lebih banyak dan 1-3% pada laki-laki. Jadi kalau kita mau melakukan perawatan orto, tentu saja informasi terkait apakah pasien itu memiliki alergi terhadap perhiasan itu bisa menjadi salah satu
informasi penting yang kita dapatkan. Jadi kalau biasanya kalau pasien-pasien yang alergi terhadap perhiasan emas itu juga seringkali memiliki kecenderungan alergi terhadap bahan-bahan seperti nikel. Kemudian nikel ini memang banyak terdapatnya pada perawatan cekat ya, pada teknik perawatan cekat, diantaranya pada bracket, kemudian pada band, kemudian pada edge wire. Kalau pada lepasan, alat lepasan itu biasanya yang banyak mengandung adalah stainless steel. Namun memang stainless steel ini memiliki kecenderungan reaksi alergi lebih rendah daripada nikel. Nikel ini menyebabkan reaksi dermatitis kontak yang merupakan respon imun hipersensitivitas tipe 4, di mana abnormalitas klinis yang diinduksi akibat pelepasan nikel ini diantaranya adalah terjadinya stomatitis atau sariawan, kemudian ada pembengkakan gingiva, kemudian ada desquamasi bibir, erythema multiformis, angular cheilitis, gingivitis yang dimanifestasikan sebagai nikel alergi kontak stomatitis. Tapi tidak semua gejala ini harus ada ya. Jadi misalnya pasien setelah kita beri atau setelah dilakukan insersi bracket atau diberi wire kemudian menunjukkan sariawan yang hampir banyak tanpa adanya angular cheilitis dan sebagainya, itu harus kita curigai. Jadi tidak harus semua gejala-gejala ini tuh harus ada pada pasien. Misalnya H1 atau salah duanya itu ada ya, berarti harus kita curigai apakah pasien ini mengalami alergi atau tidak. Kemudian gejala yang paling sering muncul juga diantaranya adalah sensasi terbakar. Jadi setelah dipasang kemudian selang beberapa jam atau selang beberapa hari itu ada sensasi terbakar pada pasien. Kemudian berlanjut pada adanya lesi kemerahan atau inflamasi pada gingiva serta disertai edema. Jadi ada pembengkakan. Nah, ini adalah contoh kondisi klinis dari pasien-pasien alergi penggunaan bahan-bahan yang mengandung nikel. Nah, ini terlihat ya adanya pembengkakan gingiva, kemudian setelah dilakukan pelepasan 1 bulan setelahnya, nah ini ternyata kondisi pasien lebih membaik. Jadi memang apa yang harus dilakukan saat pasien memang cenderung ada reaksi alergi yang menunjukkan bahwa tadi seperti pasiennya seperti gingivitis, kemudian ada stomatitis, kemudian ada bengkak. Yang harus dilakukan memang ya tadi mengecek apakah pasiennya alergi atau enggak. Ini bisa kita lakukan dengan tes alergi. Kemudian berikutnya adalah melepas bracketnya, dan yang terakhir kita bisa mengganti bracketnya dengan bahan-bahan yang tidak mengandung nikel. Bahan-bahan yang dipilih diantaranya adalah keramik, titanium, atau nickel free brackets. Jadi bahan-bahan ini sekiranya dapat dipilih pada pasien-pasien yang memiliki kecenderungan alergi terhadap nikel. Adik-adik bisa lihat kondisi pasien ini adalah kondisi terakhir pasien yang menggunakan bracket-bracket yang tidak mengandung nikel. Jadi setelah dilakukan perawatan pun ternyata tidak ada gejala dari reaksi nikel pada rongga mulut. Alergi berikutnya yaitu alergi karet. Ini juga banyak terjadi. Jadi ada pasien saya itu dia memiliki alergi karet saat setelah diberi elastik, setelah itu sariawannya muncul banyak sekali pada pasien dan itu berulang. Jadi kalau elastiknya dilepas, dia sariawannya hilang. Kemudian saat ternyata dia pakai elastik lagi, nyoba lagi nih elastiknya, dia akan terbentuk sariawan banyak sekali di rongga mulutnya. Nah, itu kemungkinan juga pasien memiliki reaksi alergi terhadap karet. Karena memang pada perawatan orto ini banyak sekali ya karet yang digunakan. Ada yang warna-warni itu yang disebut power O itu juga mengandung karet. Kemudian elastik yang digunakan untuk menarik gigi diantaranya itu juga mengandung karet. Kemudian reaksi alergi lainnya bisa terjadi karena bahan metil metakilat. Ini merupakan bahan yang kita gunakan dalam proses pengeleman. Jadi kita untuk bonding, kemudian untuk komposit, dan juga ada pada plat akrilik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat removable atau alat lepasan, itu kan ada platnya plat akrilik itu juga mengandung metil metakilat. Nah, ini hati-hati apakah dipastikan apakah setelah kita lakukan perawatan orto itu ada
gejala-gejala yang menunjukkan bahwa pasien alergi. Gejalanya diantaranya adalah bisa ulcerasi, kemudian ada lesi eritematosa, atau yang sangat parahnya adalah terjadinya shock anafilaksis, meskipun untuk kasus ini sangat jarang terjadi pada pasien. Berikutnya adalah perlukaan. Ini perlukaan bisa pada gingiva atau mukosa yang bisa menyebabkan ulcerasi atau hiperplasi selama penggunaan Adz-Wire, bracket, hooks maupun alat ortodontik lainnya. Nah, ini perlukaan diantaranya adalah misalnya bracketnya lepas, kemudian akhirnya kawatnya lepas, kemudian kawatnya akhirnya nusuk ke gingiva. Kawat nusuk ke gingiva ya berikutnya setelah itu pastinya karena ada luka di gingiva yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan. Atau ada kawat yang terlalu panjang, akhirnya nusuk ke mukosa atau nusuk ke gingiva pasien. Nah, itu juga bisa menyebabkan pelukaan yang berakhir pada pembengkakan. Pencegahannya adalah diantaranya pasien diberi dental wax. Dental wax itu adalah malam yang bisa kita tempelkan pada kawat atau pada bracket sehingga tidak melukai pasien. Lainnya adalah misalnya kita ini nih pasiennya mengalami bracketnya lepas sehingga kawatnya lepas dan menusuk, itu diantaranya bisa kita beri saran ke pasien untuk memotong kawatnya dengan pemotong kuku. Jadi kita bisa nih memotong kawat orto itu dengan pemotong kuku. Nah, ini cukup membantu jika keadaan emergensi perlukaan itu terjadi pada pasien. Kalau misalnya pasien tidak bisa segera ke dokter gigi. Tapi kalau misalkan bisa segera ke dokter gigi, nah itu tentu saja tindakan pertama adalah segera ke dokter gigi dan periksa terkait kondisi rongga mulut atau terkait perlukaan yang dialami pasien. Berikutnya adalah ini ya, terlihat bahwa memang pada perawatan orto, khususnya pada perawatan orto cekat itu banyak sekali bahan yang ditempelkan, baik bracket, kemudian menggunakan kawat atau menggunakan wire, kemudian kalau pada lepasan itu kita juga tahu ada spring, ada Adam, kemudian ada simple, dan spring-spring lainnya yang tentu saja berpotensi untuk melukai mukosa ataupun gingiva. Ini adalah gambar wax yang sudah saya sampaikan tadi yang dapat digunakan sebagai upaya untuk melindungi gingiva atau mukosa pasien jika sekiranya ada perlukaan. Jadi wax ini diambil sedikit, ditempelkan pada bracket atau ditempelkan pada wire yang lepas tadi. Kemudian ini dapat melindungi pasien setidaknya sampai dengan pasien dapat kontrol ke dokternya. Berikutnya, kejadian iatrogenik lain adalah relapse. Ini ada insidensinya cukup besar, sekitar 70%, karena memang relapse ini merupakan bergeraknya gigi kembali ke posisi semula setelah dilakukan perawatan orto. Karena apa? Karena biasanya gigi belum stabil. Gigi belum stabil ini terjadi karena gigi belum mengalami remodeling tulang maupun jaringan periodontal, sehingga gigi itu cenderung goyah dan kembali ke posisi awal sebelum dilakukan perawatan orto. Banyak sekali faktor yang menyebabkan relapse ini, diantaranya adalah faktor intrinsik, yaitu ligamen periodontal dan tulang alveolar. Jadi penting sekali memastikan pasien itu menggunakan retainer untuk stabilisasi gigi setelah melakukan perawatan orto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi kita memberikan waktu untuk ligamen periodontal maupun tulang alveolar itu mengalami remodeling tulang, sehingga tadi kondisi gigi itu akan menjadi lebih stabil. Kemudian saat retainer dilepas, hasilnya adalah gigi tetap stabil dan gigi tidak kembali ke posisi semula. Kemudian faktor lainnya itu adalah faktor ekstrinsik seperti pertumbuhan struktur wajah, tekanan jaringan lunak maupun interdigitasi. Jadi kalau misalnya pasien itu dilakukan perawatan pada usia yang relatif muda, itu kan kondisi tulangnya atau rahangnya itu kan masih mengalami pertumbuhan. Nah, ini juga harus diantisipasi karena faktor relapse-nya itu juga akan menjadi jauh lebih tinggi. Karena tadi rahang atas maupun rahang bawah itu akan cenderung masih mengalami pertumbuhan, sehingga nanti saat
pertumbuhannya itu sudah terhenti, biasanya akan terjadi perubahan pada kondisi gigi yang sudah dirawat dengan perawatan orto. Ini adalah contoh gambaran bagaimana relapse itu dapat terjadi. Jadi yang kondisi A adalah kondisi sebelum perawatan orto setelah dilakukan ekstraksi gigi 3, 4, dan 44. Kemudian yang berikutnya adalah post treatment. Jadi ini setelah perawatan giginya sudah sangat rapi, tapi ternyata setelah perawatan di post retention, setelah periode retensi atau periode penggunaan retainer, nah ternyata terjadi relapse. Jadi kondisi giginya anterior bawah ini kembali menjadi crowding. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana relapse itu terjadi secara histologis. Jadi pertama adalah adanya gaya ortodonti yang kita tahu bahwa ada sel-sel yang berperan dalam proses pergerakan gigi ortodonti itu, diantaranya adalah sel-sel osteoblast dan sel-sel osteoklas, di mana sel-sel osteoblast ini merupakan sel-sel pembentuk tulang, sedangkan sel osteoklas ini berfungsi untuk resorpsi tulang. Nah, ini pada gambaran A itu adik-adik bisa lihat ya, bahwa gaya ortodonti itu bergerak ke arah kiri ya, misalnya ini panahnya misalnya ke arah kiri. Kemudian di arah kanan ini namanya sisi tension, atau di mana osteoblast di sini lebih menjadi sel yang dominan. Sedangkan pada sisi kiri ini adalah sisi tekanan, di mana di sini sel-sel osteoklas ini merupakan sel yang dominan. Nah, setelah dilakukan pergerakan ortodonti, gigi menjadi dapat bergeser ke arah kiri. Karena di arah kirinya tadi terjadi resorpsi tulang, sedangkan di arah kanannya itu terjadi pembentukan tulang. Dan ini kondisi ini perlu dipertahankan setidaknya 6 bulan, yaitu tadi selama terjadi remodeling tulang, sehingga jaringan periodontal maupun jaringan tulang itu atau tulang alveolar di sini itu lebih stabil. Jadi bisa mempertahankan kondisi ini, gigi bergerak di arah kiri tadi. Nah, bagaimana jika remodeling tulang maupun remodeling jaringan periodontal ini belum selesai, atau bisa dikatakan saat periode retensi pasien tidak menggunakan retainer dengan baik, kemudian pasien jarang menggunakan retainer. Nah, akibatnya adalah gigi itu akan cenderung balik ke kanan. Kenapa? Karena nanti pada saat periode relapse itu yang kanan ini akan berbalik. Jadi di sini kanannya itu adalah menjadi sisi yang banyak didominasi sel osteoklas, sedangkan yang kiri ini menjadi sisi yang banyak didominasi oleh oleh sel osteoblast. Akibatnya hal ini menyebabkan terjadinya relapse. Jadi gigi itu kembali ke kanan lagi karena sisi kanan itu menjadi sisi yang tertekan, sedangkan sisi kiri itu menjadi sisi yang tertarik, karena arah gayanya itu, gaya relapse itu berbanding terbalik dengan gaya ortodonsi. Hal ini menjadi dasar bahwa relapse ini sebaiknya dapat dihindari dengan misalnya pasien itu selalu kita instruksikan untuk menggunakan retainer dengan rajin. Seperti yang sudah saya sampaikan, relapse itu dapat dicegah dengan penggunaan retainer selama periode retensi, dan juga dapat diinduksi dengan pemberian obat yang tentu saja dapat menginduksi pembentukan tulang, karena memang sejauh ini meskipun menggunakan retainer ternyata insidensi relapse itu sangat tinggi, yaitu sekitar 70%. Nah, tujuan retensi ini adalah mencegah relapse tentu saja, kemudian memberi waktu bagi jaringan periodontal untuk reorganisasi atau untuk mengalami remodeling tulang, kemudian mempertahankan posisi gigi yang tidak stabil, kemudian adaptasi neuromuskuler pada posisi gigi yang terkoreksi, serta yang terakhir adalah mengontrol hubungan vertikal rahang. Dan tentu saja retensi, yaitu dengan menggunakan retainer ini sangat penting, atau tahap yang sangat penting dilakukan pada perawatan ortodonsi, karena tentu saja sebagai seorang dokter yang melakukan perawatan pada pasiennya tidak menginginkan kondisi pasien itu kembali menjadi tidak rapi atau kondisinya seperti semula.
Berikut adalah contoh-contoh retainer, jadi ada retainer lepasan, kemudian ada retainer yang cekat. Dan tentu saja kapan menggunakan retainer lepasan atau menggunakan retainer yang cekat ini berdasarkan indikasi dan hasil pemeriksaan pada pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi efek iatrogenik ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Jika ada yang belum jelas, adik-adik bisa bertanya ke saya atau kita bisa diskusi baik melalui elok maupun email atau boleh jika WA saya. Sehat selalu untuk kalian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.